Kembali lagi di Newsline pemirsa, setelah ramai di media sosial, video anak-anak SD di Kabupaten Bengkayang yang meminta tas sampai juga ke Presiden Joko Widodo. Setelah melihat video tersebut, Jokowi langsung memerintahkan sekretaris pribadinya untuk mengirimkan bantuan. Jokowi meminta sekretaris pribadinya untuk membeli perlengkapan sekolah berisi seragam, tas sekolah, dan peralatan sekolah berupa buku tulis, alat tulis, tempat bekal, tempat air minum, buku gambar, dan juga krayon. Selain itu, Jokowi juga mengirimkan sepatu dan alat-alat peraga sekolah seperti peta, buku atlas, dan lain-lain. Paket yang dikirimkan ini bukan hanya untuk siswa di SDN 04 Sungkung, tetapi juga sekolah lain di sekitarnya. Tim yang ditugaskan mengirim perlengkapan sekolah ke Bengkayang dikabarkan sudah berangkat Kamis kemarin. Video Pak Jokowi minta tas ini beredar luas di media sosial dan langsung menarik perhatian masyarakat. Video berdurasi kurang dari 1 menit ini berisi mengenai 4 siswa SD Bengkayang yang meminta tas kepada Presiden Joko Widodo. SD Bengkayang ini hanyalah satu dari sekian potret pilu pendidikan di Indonesia. Lantas fasilitas pendidikan yang kurang memadai ini tanggung jawab siapa? Untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir di studio Newsline Metro TV ada Sesditjen Dikdasmen Kemendikbud, ada Pak Tamin Kasman, dan juga ada Pak Hendrik Rosdinat dari Yapika Action Aid. Dan nanti kita akan bergabung dengan Pak Anggit yang juga mengupload video tadi dan akhirnya sampai ke Pak Joko Widodo. Tapi begitu sedih potret pendidikan di Indonesia. Memang perbatasan Indonesia itu punya datanya tidak Pak? Kondisi pendidikan terakhir di sana memprihatinkan seperti SDN 04 Bengkayang semua atau seperti apa? Kita memiliki potret data ya. Selama sekolah itu mengisi datanya, kita dari perkotaan sampai pedesaan punya datanya. Termasuk yang bisa kita lihat di sini bahwa di Bengkayang itu kan Kalimantan Barat ya. Nah, dari Riau, Bengkayang misalnya Kalimantan Utara sampai misalnya Papua kita punya datanya. Nah, kalau misalnya kita diminta melihat potret itu sebetulnya ada. Nah, misalnya gini. Berapa jumlah ruang kelas yang rusak di daerah itu? Itu kita punya datanya. Nah, termasuk misalnya jumlah siswa miskin yang akan kita berikan kartu Indonesia Miskin, kartu Indonesia Pintar misalnya. Itu kita punya datanya. Karena itu sejauh Dapodik operator sekolah itu bisa mengisi secara teratur, itu reportnya langsung ke kita. Tapi pertanyaan saya tadi, apakah memang memprihatinkan itu? Kita berbicara tentang daerah perbatasan. Tadi Anda mengatakan ada datanya. Datanya menunjukkan apa nih Pak? Ya, jadi memang tidak semua sih menurut saya, karena kita selama ini sudah mengarahkan anggaran-anggaran atau program itu ke wilayah-wilayah yang dimaksud tadi. Mungkin ada daerah-daerah yang belum sempat terjangkau. Ini kan memang volumenya kan sangat besar Bu ya. Jadi penanganannya itu sangat bertahap lah ya, misalnya pada tahun 2016 berapa, 2017 berapa, sehingga mungkin tidak bisa kita sekaligus capai. Oleh karena itu terhadap sekolah-sekolah yang memang masih memprihatinkan tadi itu kita akan arahkan terus. Oke, memprihatinkan karena mereka ada di etalase Indonesia. Daerah perbatasan bisa juga dikatakan etalase Indonesia yang mungkin dari luar langsung tercermin loh. Kalau seperti ini, tapi sebentar kita akan mencoba menghubungi Anggit yang mengupload video anak-anak SD Pak Jokowi minta tas ke akun Instagramnya. Selamat siang Anggit. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggit, ceritakan dong situasi, kondisi SDN 04 Bengkayang sampai akhirnya anak-anak itu membuat sebuah video dan Anda upload langsung bahkan direspon oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa sih, Git? Jadi yang melatar belakangi saya untuk mengunggah video sebenarnya itu hanyalah keinginan hati kecil mereka untuk memiliki tas gitu. Sama seperti anak-anak yang lain di kota. Setidaknya saya ingin mereka itu benar-benar merasakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Dan memang gambaran di sini faktanya, ini fakta, memang seperti ini. Jadi bukan hanya satu SD. Dan di desa
Sunggung sendiri kan ada 4 SD. Ya. Dan itu kondisinya semua sama gitu. Memprihatinkan, Git. Sudah berapa lama kondisi memprihatinkan ini terjadi, Git? Kebetulan saya di Desa Sunggung itu baru 7 bulan bertugas di situ. Jadi selama 7 bulan memang kondisinya seperti itu. Oke, kalau kita lihat di video yang Anda upload ini kan katakanlah bisa dilihat tidak layak begitu kondisi bangunan yang tidak memadai untuk proses belajar mengajar yang baik. Lalu apa yang dilakukan oleh para pengajar di sana untuk akhirnya tetap bisa melakukan proses belajar mengajar kepada anak-anak? Untuk proses belajar mengajar tetap berjalan, jadi para guru pun memberi semangat gitu. Kalian fokus aja belajar, jangan pikirkan masalah ini dulu gitu. Yang jelas pengajar di sana saat memberi motivasi pada siswanya gitu. Oke, nah siswa-siswa ini yang Anda upload videonya di Instagram sudah tahu tidak direspon langsung oleh Presiden Joko Widodo dan sekarang tengah menuju ke sana bantuan yang akan diberikan termasuk tas-tas yang diminta, Git? Perlu saya jelaskan, di sini saya sedang berada di kota yang memang sedang mengurus bantuan untuk anak-anak gitu. Jadi untuk berkomunikasi dengan anak-anak di sana saya belum bisa karena di sana nggak ada sinyal, listrik pun tidak ada gitu. Listrik pun tidak ada. Iya, makanya saya bilang ketika gelap, ketika malam datang di sini ada sebuah cahaya yang nampak dari balik bukit dan itu Malaysia gitu dan kondisinya memang sangat berbeda. Oke, jadi langsung ke negara tetangga Malaysia, di mana kondisinya sangat jauh berbeda ya, Git? Baik, iya, ditahan dulu, Anggit. Saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Johan Budi. Selamat siang, Pak Johan Budi. Selamat siang, Lydia. Iya, Pak. Tadi Anggit pengupload atau pengunggah video mengenai situasi dan juga fakta SD 04 Bengkayang yang bisa dibilang sangat memprihatinkan. Pertama kali Pak Joko Widodo mendapatkan informasi tentang akun Instagram atau video yang diupload ini dari mana, Pak? Ya, jadi selain Presiden memperoleh informasi dari media sosial ya, jadi Presiden pada tanggal 5 April yang lalu sempat melihat video yang viral di sosial media mengenai permintaan beberapa siswa untuk memperoleh tas sekolah. Informasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden untuk melihat kebenaran dari informasi tersebut dan mengirimkan tim melalui Sespri. Kemudian setelah dicek tanggal 6 April yang kemarin sudah dikirim tim ke sana ke Pontianak yang akan membawa bantuan paket perlengkapan sekolah untuk 140 siswa SDN 04 Sungkung Bengkayang ya, di Kalimantan Barat. Ya. Baik, berarti sedang dalam perjalanan, Pak. Proses dari Pontianak saja menuju ke Bengkayang itu memakan waktu berjam-jam begitu. Ini tim yang diturunkan berapa orang, Pak? Ya, jadi memang benar bahwa menuju ke lokasi itu perlu perjalanan darat dan sungai juga ya, sekitar 2-3 hari baru sampai ke sana. Kemungkinan tim ini belum sampai ke sana atau mungkin juga baru ya, karena tanggal 6 tim baru bergerak ke sana membawa sejumlah peralatan sekolah, alat tulis, seragam, tas sekolah, sepatu, kemudian juga alat-alat peraga sekolah lainnya untuk diberikan kepada 140 siswa ya, dari SDN 04 di Sungkung Bengkayang. Tidak hanya itu sebenarnya, Lydia, Presiden juga meminta pada tim itu membawa bantuan yang hampir sama kepada beberapa SDN di perbatasan, yaitu SDN 09 Senoleng sekitar 151 untuk 151 siswa, SDN 10 Medeng 168 siswa, Senebeh itu 148 orang, SDN 11, kemudian juga SDN 07 di Kaput untuk 35 siswa. Jadi media perlu disampaikan bahwa memang Presiden Jokowi concern ya terhadap perbatasan Buraut yang lalu. Kalau Anda lihat kan meresmikan juga lintas batas. Di dalam sambutan Presiden waktu itu juga disampaikan bahwa
tidak hanya lintas batas saja yang diperbaiki gedungnya, tetapi juga perekonomian masyarakat sekitar, termasuk pendidikan dan juga kesehatan, sehingga apa yang selama ini tadi sempat disampaikan mereka sekolah di negara sebelah, kemudian berobat ke negara betapa sebelah. jomplang katanya Dan, Pak, di sana penuh cahaya, sementara listrik saja belum masuk. Mungkin bukan hanya bantuan untuk alat tulis saja sekolah, mungkin diperbaiki juga infrastruktur dan lain-lainnya, kemungkinan demikian, Pak Johan? Itu sudah dilakukan, Widya, di beberapa kemarin. Kebetulan saya ikut juga waktu kunjungan ke Entikong, kemudian juga ke Badau. Itu jalannya juga cukup lebar. Memang belum ada perlu tambahan dari sarana prasarana. Ketika berdialog dengan warga di sana, Presiden memperoleh informasi mereka membutuhkan misalnya sekolah, tingkat SMA, kemudian juga tingkat kejuruan, kemudian juga mereka minta rumah sakit, juga pasar. Itu semua diprioritaskan oleh Presiden dan memerintahkan secara langsung kepada para menteri yang terkait untuk fokus juga terhadap pembangunan di perbatasan. Baik Pak Johan Budi, logikanya kalau kemarin sudah berangkat berarti dipastikan mungkin Senin sudah ada di tangan anak-anak SD 04 Bengkayang? Ya, jadi kalau dari penjelasan tim ya, rutenya itu Jakarta Pontianak, kemudian Pontianak ke Entikong menggunakan truk sekitar 6-7 jam, kemudian juga melalui sungai, Widya. Ya. Jadi melalui sungai juga itu sekitar 7-8 jam. Jadi diperkirakan kalau tanggal 6 ya kemungkinan sampai sana 8 atau 9. Kalau kita lihat Pak, pesan ini begitu efektif, begitu menggunakan media sosial. Bisa jadi ini menjadi inspirasi lainnya teman-teman guru-guru di daerah terpencil yang juga mungkin tidak ada listrik, tidak ada internet di sana untuk melakukan hal yang sama sebagai bentuk potret pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi wajah utama Indonesia juga akan dibenahi, Pak Johan Budi? Ya, saya kira tentu Presiden tidak hanya respon dari di media sosial saja. Dari kejadian ini sebelumnya juga pernah ada kejadian serupa yang kemudian Presiden memerintahkan pada menteri terkait ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Kesehatan, termasuk juga Kementerian Menteri Sosial ya, untuk memperhatikan hal-hal seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di perbatasan ya. Ada soal listrik, kemudian soal sekolah, kemudian juga soal kesehatan, juga infrastruktur ya. Infrastruktur beberapa perbatasan saya kira sudah lebih bagus dibanding di negara tetangga. Kebetulan saya waktu itu ikut sendiri waktu kunjungan kerja Presiden ke Entikong dan Badau, jalannya memang sudah sangat berubah ya, bagus sekali dibanding yang di Malaysia, bagusan yang di Indonesia yang kemarin kita lihat. Iya. Baik, berarti sudah ada perbaikan. Kita tunggu lagi tentunya perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan dan juga konkret. Thank God ya Presiden kita kekinian, sangat bisa mengoptimalkan media sosial dan juga teknologi untuk tentunya memperbaiki bangsa ini. Terima kasih Pak Johan Budi sudah bergabung bersama kami di Newsline. Selamat kembali bertugas. Jadi kalau mau tas langsung aja ya mention ke Pak Jokowi, apalagi sekarang lagi sering nge-vlog. Dan pemirsa, Anggit masih bergabung bersama kami, Git? Ya, masih. Git, nanti kita akan lanjutkan bagaimanakah Anda memaparkan dan juga harapan tentunya bagi anak-anak di daerah perbatasan dalam hal ini Bengkayang selepas jeda berikut. Tetap bersama kami.